Prof Gun, kalau kita melihat dalam konteks komunikasi politik, Yeah. respon yang demikian ini dampaknya akan seperti apa ya kira-kira ke depannya? Karena kita juga belum tahu nih, sampai kapan kira-kira kasus ini akan bergulir? Menurut saya dampaknya itu pada upaya Pak Jokowi kan mengaruhi halayak ya, lewat loker kognisi istilahnya. Ya. Jadi bagaimana kemudian mengisi loker kognisi publik lewat informasi yang diharapkan jadi top of mind mereka. Berarti dampaknya adalah pada knowledge yang dimiliki oleh halayak. Nah, tapi menurut saya karena informasinya sangat-sangat sedikit, maka itu lebih tidak ditunjukkan dampaknya pada publik. Tapi lebih, publik dalam arti umum ya, tapi lebih pada permainan war, psychological war dengan elit. Bisa dipahami nggak ya? Maksud saya Mbak Tiara, ketika misalnya saya menyampaikan pernyataan itu seperti ke masyarakat pada umumnya, tapi sebenarnya yang saya bidik itu adalah lingkar elit tertentu gitu. Tapi karena Pak Jokowi biasa menggunakan tadi CPM tadi ya, manajemen privasi komunikasi tadi, dia tidak akan mengeksplisitkan nama, tidak akan mengeksplisitkan kelompok. Cuman dia berupaya untuk menurut saya bermain ya komunikasi yang sifatnya jauh lebih punya muatan war. Ya. Jadi siapa kira-kira yang dituju? Ya saya nggak tahu ya, tapi kan bacaan politik akhir-akhir ini kan ada kelompok yang sedang berupaya memverifikasi ijazahnya. Kemudian ada juga mantan-mantan atau purnawirawan TNI yang sedang memainkan peran politiknya lewat DPR begitu. Dalam konteks ini adalah rencana pemakzulan Gibran. Dan ketika misalnya wartawan bertanya tadi kan ada semacam jembatan emosi tadi Mas Kirdi disampaikan. Jembatan antara persoalan yang sekarang sedang dialaminya yaitu tekanan terkait dengan ijazah palsu dengan kasus yang sekarang bergulir politik ya, bukan hukum di DPR. Karena belum resmi menjadi sebuah usulan yang kemudian dibahas dan kemudian diketuk menjadi salah satu agenda di DPR. Nah, tentu ini harus dibaca juga dalam landscape politik nasional. Jadi dua isu ini sebenarnya isu yang sekarang sedang berada dalam perankingan isu oleh halayak. Kan ingat gak? Salah satu semacam pola Mas Kirdi dalam komunikasi politik itu pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi di ranking sebagai isu penting oleh halayak. Nah, apalagi kalau kemudian sekarang banyak juga sumber-sumber informasi non media mainstream seperti media sosial yang cepat sekali kemudian bisa melakukan diseminasi informasi. Nah, posisi ini menurut saya akan berdampak pada persepsi halayak. Kalau ditanya misalnya apa dampak dari pernyataan Pak Jokowi tadi? Ya dampaknya adalah diskursus publik. Tapi kalau kita spesifik berbicara mengenai 2029 memang betul masih lama begitu. Apa tapi pengaruh yang mungkin bisa ditimbulkan ya Prof ya dari timing dan juga framing yang saat ini terjadi dibentuk kemudian terjadi secara terus-menerus begitu? Menurut saya ada prakondisi hari ini dan tidak langsung terhubung sebenarnya dengan 2029. Maksud saya prakondisi hari ini itu apa? Ada dua. Pertama adalah mekanisme pertahanan diri Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, bagaimanapun Gibran itu politik asosiatifnya kan dengan Pak Jokowi. Sehingga dua isu ini pasti dua isu yang sekarang sedang dilakukan namanya istilahnya apa ya? Instrumental conditioning. Pengondisian instrumental lewat satu tentu jaring-jaring politiknya seperti para relawan yang masih juga di macam-macam media memberikan semacam klaim-klaim yang khas dari apa yang kemudian dipersepsikan bahkan dinarasikan oleh Pak Jokowi. Misalnya lewat Projo, lewat Joman, lewat macam-macam tuh. Ini kan prakondisi dalam konteks pertarungan narasi kan. Nah yang kedua hubungannya tadi dengan Gibran karena Gibran ini kan bukan hanya wapres hari ini. Tapi adalah orang yang punya tentu perencanaan masa depan politik yang kita suka atau tidak suka, terlepas dari afiliasi politik masing-masing, itu akan dijadikan semacam tokoh hari ini dan tokoh hari masa mendatang. Tokoh hari ini dan tokoh masa mendatang. Masalahnya adalah ada yang berupaya melegitimasi, ada juga yang berupaya mendelegitimasi. Pertarungannya terjadi di situ. Oke, menarik jika kita berbicara mengenai wapres kita.
Mas Kirdi. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan respon begitu ya. Ini kan juga menjadi salah satu yang kemudian disoroti mengenai adanya isu pemakzulan. Anda melihat bagaimana kemudian ya respon mungkin dari secara body language juga ketika isu pemakzulan itu juga santer dibicarakan. Jadi kita bisa melihat bersama kan sebetulnya kalau lihat tadi bahwa respon emosinya justru baru muncul setelah masalah pemakzulan itu juga dibawa ke permukaan wawancara tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai Gibrannya sendiri, Mas Gibrannya sendiri kita dibandingkan dengan Pak Jokowi misalnya, apakah lebih ekspresifkah, lebih banyak makna yang kemudian ini bisa ditangkap dari Mas Gibran? Buat saya Gibran sendiri sebetulnya juga tidak terlalu ekspresif ya. Dan kalau saya mau minjam istilah dari Prof. Gun-Gun tadi, bahwa sebetulnya cara Gibran dalam memberikan komunikasi ke publik itu dari semenjak ketika debat Pilpres itu sudah istilahnya mengcopy itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena simple, manusia cenderung begitu melihat pola yang sama, maka dia akan mengasosiasikan, itu bias persepsi sebetulnya. Jadi kalau saya tersenyum, ada orang misalnya merasa bahwa kalau orang tersenyum itu pasti orang baik. Maka ya halo effect gitu ya. Jadi kalau misalnya saya senyum pada orang tersebut, dia akan merasa bahwa oh ini orang baik. Maka sistem pertahanan dirinya terhadap saya, ditipu saya jadi rendah. Nah bayangkan bahwa Mas Gibran itu semenjak debat Pilpres, itu tanda petik, saya pernah memberikan komentar terkait hal tersebut, itu mungkin 95% itu sama dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa? Ngapain susah-susah mengcopy, membuat sebuah citra baru? Kalau citra lama aja sudah ada di hati masyarakat Indonesia yang banyak, apalagi yang mungkin tingkat likabilitasnya mungkin masih di atas 50% gitu, langsung tercopy bahwa ini kayak Pak Jokowi, gitu. Jadi masyarakat pun juga secara tidak langsung mengingat apa yang kemudiannya sudah pernah terjadi ataupun dalam hal ini adalah respon-respon apa yang kemudian diberikan oleh Pak Jokowi begitu ya. Betul. Nah, yang jadi masalah kan ini dua individu yang berbeda. Betul. Nah, bias persepsi itu yang berbahaya di sini. Saya nggak berani bilang prestasinya Gibran, Mas Gibran gitu seperti apa gitu. Pak Jokowi seperti apa. Tetapi akhirnya yang bahaya adalah yang langsung menyamakan bahwa individu A itu sama dengan individu B. Bagusnya A, bagusnya B. Tapi ini juga berlaku bahwa jeleknya A, jeleknya B ya. Jadinya yang makin nggak suka tuh. Gitu. Tetapi yang suka kalau di atas 50% ya juga akan suka ke kopi sukanya. Itu sudah bicara tentang kondisi psikologis orang ketika melihat tadi cara untuk berkomunikasi yang disamakan tadi. Prof. Gun-Gun, kalau ini terus bergulir sampai kita tidak tahu ya, ada yang kemudian menduga minggu depan ini sudah ada tersangkanya, ada yang juga menduga bahwa ini akan masih terus berlangsung beberapa bulan ke depan. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan selain nama Pak Jokowi ini memang terus diingat oleh masyarakat? Ya begini ya, yang paling diuntungkan tentu mereka yang punya satu strategic planning. Karena politik itu soal intensi, iya kan? Selain persepsi ada intensi untuk memengaruhi dan mengendalikan power. Kan begitu. Siapa yang berkepentingan dengan mengendalikan power? Selain yang legitimate power Pak Prabowo, tentu adalah kekuatan-kekuatan real politik yang sekarang tentu memiliki para wakilnya di DPR. Artinya partai